SD Kristen Pelita Persada. Saya pernah mengikuti lomba karate tingkat perguruan dan menang sampai juara 2. Lalu saya juga pernah ikut Olimpiade Quark dan menang sampai tingkat nasional. Perjuangan yang saya lakukan untuk meraih prestasi-prestasi itu adalah belajar dengan giat, kurangi main game, dan pantang menyerah. Terima kasih Pelita Persada. Dadah. Halo, nama saya Caca. Selama bersekolah di SD Pelita Persada, saya mendapatkan banyak teman dan guru-guru yang baik dan asik dalam mengajar. Itu membuat saya semangat belajar dan mencoba melakukan yang terbaik saat mengerjakan tugas. Terima kasih Pelita Persada. Halo teman-teman, nama saya Cinta. Saya sekolah di Pelita Persada. Selama sekolah online, saya banyak mendapatkan pengalaman. Saya menjadi lebih kreatif dalam mengerjakan tugas. Contohnya seperti mengedit video dan berbicara langsung di depan kamera. Terima kasih Pelita Persada. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Miss Ratna. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung. Yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus. Yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Haleluya, shalom Bapak Ibu, shalom, boleh lambaikan tangannya bersukacita. Haleluya, Bapak Ibu percaya kita punya Allah yang dahsyat, amin. Yang setuju mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan Allah kita yang luar biasa. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah tempat kami berteduh, Engkaulah perisai dan pagar tembok kami. Kami akan aman di dalam Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bertata atas pujian kami. Engkau layak ditinggikan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sama-sama Bapak Ibu tepuk tangan.
Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta jemaat untuk minggu ini. Pelayanan baptisan akan dilaksanakan di minggu pertama bulan Juli. Bagi jemaat yang ingin dibaptis bisa menghubungi admin gereja. Ibadah remaja FOG diadakan hari Minggu ini pukul 10 pagi. Ibadah WBI via Zoom akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 pada pukul 6 sore dengan pembicara Ibu PDP Elizabeth Feryati. Ibadah sekolah Minggu Pahlawan Kuat via Zoom diadakan hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk bulan Juli dilaksanakan pada minggu pertama dan ketiga. SOM dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 6 sore sampai dengan 7 malam via Zoom. Bagi jemaat yang ingin mengikuti SOM bisa mendaftar ke admin gereja. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 196 977 7779 atas nama GPI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Katakan pertolonganku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawabanku.
merasakan kuasa firman-Nya. Mari datang kepada Dia dengan menyembah, sembah, sembah, sembah Dia. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah timbul di hati kami, Engkau menyediakan Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Dia. Mari angkat kedua tanganmu. Mari serukan, serukan dalam pujian yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi mari katakan. Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan kami ini Tuhan naik di hadapan-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dan memang hanya Tuhan yang layak. Sebab apa yang telah Kau perbuat Tuhan, itu yang selalu membuat hati kami ini terpesona Tuhan.
Kami sungguh kagum akan Engkau. Kami sungguh menghargai, mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih hadirat-Mu yang ada di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka Tuhan pikiran kami Tuhan. Dan kami mau mengizinkan Tuhan menjamah setiap kami. Biarlah pagi hari ini kami mengalami perubahan. Biarlah pagi hari ini kami mengalami terobosan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan dilayani oleh Pak Yosi dari Betani Solo. Dan beliau juga akan memberkati kita dengan firman Tuhan, dengan pesan Tuhan. Saya percaya ada sesuatu pesan yang luar biasa yang akan mengobarkan kita kembali. Amin. Shalom Pak Yosi. Shalom. Ya, waktu dan tempat saya persilakan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Lukas. Shalom, selamat hari Minggu buat semuanya, buat jemaat-jemaat yang ada di Blora, juga penggembala dan staf penggembalaan semuanya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul penampakan di Danau Tiberias. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan menjadi berkat buat semua jemaat-jemaat baik di Blora, Cepu, dan daerah sekitarnya. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat yang ketiga, terus. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat yang berikutnya, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-muridnya yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 200 hasta saja. Mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-muridnya itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Kita tahu bahwa penampakan Yesus di Danau Tiberias ini adalah sesuatu yang sangat spesifik. Kenapa saya katakan sangat spesifik? Karena ketika Yesus sebelum disalib, dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan mati dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kenapa Yesus menyebut kata-kata aku akan mendahului kamu ke Galilea? Tentunya kita tahu bahwa akan ada yang namanya pengutusan amanat agung yang disampaikan di daerah Galilea, tetapi ada satu hal yang membuat saya tertarik untuk menyampaikan kebenaran firman ini, bahwa Yesus melakukan segala sesuatu di Danau Galilea karena ada 3 hal. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, kita tahu bahwa
penampakan Yesus di Danau Galilea untuk memulihkan kekecewaan. Ya, dikatakan bahwa kita tahu yang namanya Danau Galilea itu memiliki 4 nama dengan arti masing-masing. Arti yang pertama adalah Kineret, kemudian yang berikutnya Genesaret, Galilea, dan Tiberias. Ini ada artinya masing-masing. Di mana yang namanya Kineret ini bicara tentang bagaimana bentuk daripada danau tersebut. Kalau dilihat dari atas, danau itu bentuknya seperti Kineret atau harpa. Ya, kita tahu bahwa dunia ini juga punya yang namanya bentuk. Ya, bentuk daripada dunia, kita buka di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-22, ya, dikatakan demikian, sudah sangat jelas dan jangan menjadi sebuah semacam debat, ya, bagaimana bentuk bumi. Karena akhir-akhir ini muncul yang namanya Flat Earth Society. Bahkan saya pernah dikirimi sebuah video oleh teman saya, disuruh melihat bahwa ini loh bentuk daripada dunia adalah bentuknya itu datar. Saya ngomong sama teman saya, kalau itu yang menjadi sesuatu yang menjadi pandangannya dia, maka saya percaya kita akan mundur. Karena kenapa? Nabi Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-22 sudah sangat jelas. Ini peristiwa 2900 tahun yang lalu. Tolong dibuka ayatnya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, sangat jelas. Kineret bentuknya seperti harpa, bumi juga punya bentuk, yaitu apa? Bulat. Yang penduduknya seperti belalang. Dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Jadi kita harus tahu bahwa pantai Danau Tiberias atau yang disebut juga dengan Kineret ini bicara tentang kemah kediaman Tuhan. Dan saya percaya kalau kemah kediaman itu selalu pasti kita akan memiliki perhatian. Kita akan memiliki hati kepada kemah kediaman dan rumah kita. Dan percaya di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini, hati Tuhan akan tetap ada di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya dan selalu berharap kepadanya. Kemudian kita tahu bahwa arti yang lain daripada pantai Danau Tiberias, Danau Galilea, ya, itu ada namanya juga Genesaret. Genesaret itu artinya adalah taman raja, indah sekali. Ya, di daerah Danau Genesaret atau Galilea itu adalah sebuah tempat yang sangat indah. Saya percaya bahwa tidak ada yang menyangkal bahwa dunia ini indah. Ya, kenapa saya katakan nggak ada yang menyangkal kalau dunia ini indah? Kalau ada orang ngomong gini, saya mengasihi Yesus. Tapi kemudian kalau ditanya siapa yang mau duluan ketemu Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya tidak banyak yang mau duluan. Bahkan kita tahu bahwa ada banyak orang yang sakit. Ya, saat ini seringkali saya menerima yang namanya broadcast dari WA, minta donor plasma untuk orang yang sakit COVID. Ya, kenapa mereka minta donor plasma? Karena mereka ingin keindahan dunia. Orang-orang yang sakit, mereka seringkali melakukan segala daya upaya supaya mereka bisa kembali sembuh dan sehat. Kenapa? Karena dunia ini indah. Arti daripada pantai Danau Tiberias yang lain adalah Galilea. Galilea itu apa? Tempat yang bergejolak. Ya, kita tahu bahwa Danau Tiberias atau Danau Galilea atau Genesaret, Kineret itu ada di bawah permukaan laut, MDPL. Di sekelilingnya ada yang namanya bukit-bukit. Dan seringkali ketika angin itu masuk, terjadi yang namanya gejolak di danau tersebut. Terjadi yang namanya angin ribut yang ada di danau tersebut. Ya, terjadi yang namanya badai. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya juga orang-orang yang penuh dengan persoalan. Sehingga kita tahu bahwa Yesus sebagian besar dari mujizatnya, Yesus melakukan di daerah Galilea. Karena kita tahu bahwa di tengah-tengah segala hal yang penuh dengan gejolak, hari-hari ini kita mengalami sebuah gejolak. Ya, gejolak COVID sebentar nanti agak mereda, kemudian nanti kumat. Ya,
kemudian nanti akan menjadi sesuatu yang persoalan yang besar. Tapi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup mengatasi semua gejolak karena Dia adalah penguasa langit dan bumi. Dan arti daripada yang Tiberias, ya, Kineret, Harpa, Genesaret, Taman Raja, Galilea bicara tentang gejolak yang ada. Tiberias ini bicara tentang apa? Good vision, pemandangan yang bagus. Kalau saudara pergi ke Israel, kalau di Yerusalem, kita akan nginep di Yerusalem dan di Bethlehem. Kemungkinan antara dua kota tersebut. Tapi kalau di daerah Tiberias, kadang kita nginep di kota yang namanya Nazaret. Tapi seringkali kita nginep di kota yang namanya Tiberias. Karena di Tiberias ada banyak hotel dengan view yang bagus. Ketika saudara buka yang namanya jendela kamar saudara, saudara bisa melihat pemandangan dari Danau Galilea atau Danau Tiberias. Bicara tentang good view, good vision, percaya bahwa Tuhan punya sebuah visi yang indah di dalam kehidupanmu, ya. Dan kita tahu di tempat yang indah, tempat kediaman Tuhan, tapi ada banyak orang yang mengalami kekecewaan. Sehingga pada saat Yesus datang, Dia menampakkan diri di pantai Danau Tiberias di Galilea, ya. Maka dikatakan bahwa di sana ada murid-murid Yesus. Ada 7 murid Yesus pada saat itu. Ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut Didimus, ada yang namanya Nathanael. Ya, kemudian ada anak-anak Zebedeus dan ada 2 orang yang lainnya. Ini bicara tentang bagaimana orang-orang itu menjadi orang-orang yang kecewa. Ketika mereka mengharapkan sesuatu, harapan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di dalam kenyataan, maka mereka menjadi orang yang kecewa. Apa ciri-ciri dari orang yang kecewa? Kita lihat tadi dikatakan bahwa Simon Petrus ngomong, aku akan pergi menjalai keadaan. Ada mereka hilang, kepercayaan mereka lenyap. Tapi yang ingin saya katakan bahwa berbahagialah setiap orang-orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Amin. Kenapa? Karena yang namanya kekecewaan akan membawa kita step down, mundur. Murid Yesus yang tadinya sudah mengalami panggilan, murid Yesus yang tadi sudah mengalami suatu pelayanan bersama dengan Tuhan, hidup yang dijamin oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, akhirnya mereka kembali apa? Menjala ikan. Tapi saya ingin katakan bahwa orang-orang yang tidak kecewa, orang-orang itu akan moving forward. Yang artinya adalah apa? Mereka akan bergerak maju, terus ke depan, mereka akan bergerak maju ditingkatkan oleh Tuhan. Ada sebuah kesaksian yang kami alami sendiri, ya, gereja kami berawal dari sebuah gereja yang kami menggunakan tanah itu dipinjemin sama orang. Tahun 98 ayah saya Pak Freddy Riva dipinjemin orang sebidang tanah yang cukup luas. Bu Esther tahu, Pak Lukas tahu, juga beberapa para hamba Tuhan yang ada di sana tahu. Ya, bahwa kami berawal dari sebuah tanah yang dipinjemin oleh teman daripada Pak Freddy atau ayah saya. Ketika tempat itu digunakan, setahun 2 tahun kemudian kita baru tahu bahwa tanah ini adalah sebuah tanah sengketa. Jadi pemiliknya punya sengketa dengan pihak yang lain, dia meminjamkan kepada gereja untuk digunakan sebagai gereja, ya, sehingga pada suatu saat ketika kami beribadah di tahun mungkin 2000 atau tahun 2001, mulai muncul yang namanya masalah dan persoalan. Bahkan pernah yang namanya gereja ketika orang-orang mau datang ibadah, kemudian di depan pintu masuk itu diturunkan batu-batu besar dari sebuah truk yang kemudian menghalangi pintu daripada gereja sehingga jemaat nggak bisa masuk pada saat itu. Kemudian ketika batu itu disingkirkan di saat yang lain, ada orang juga ketika malam-malam mereka gembok yang namanya pintu kita dengan gemboknya mereka sendiri. Ya, sehingga apa? Pada saat itu ada pilihan. Apakah kita menjadi kecewa dengan rencana Tuhan, ataukah kita akan terus punya rasa percaya dan penuh dengan iman
Para pendoa berdoa, gembala yang ada di tempat kami yang ada di Solo juga berdoa. Mereka mendapatkan pernyataan bahwa tempat ini adalah tempat untuk beribadah dan tempat ini adalah untuk gereja. Ya, apakah berhenti sampai di situ? Ketika kami menjalani waktu demi waktu, ya ada persoalan sengketa antara pemilik dengan pihak yang lainnya dan kami sebagai gereja akhirnya juga terlibat karena kami yang menempati. Ya, pemilik daripada tempat ini sempat berjanji. Dia ngomong gini, Pak Freddy, ayo kita perjuangkan tempat ini bersama-sama. Kalau menang, nanti tidak menutup kemungkinan tanah ini akan saya serahkan ke gereja daripada dikuasai oleh pihak lawan karena mereka punya sebuah konflik di balik peristiwa ini ya. Kemudian Pak Freddy ngomong, oke, ayo kita berjuang sambil berdoa. Terus masalah ini berjalan selama beberapa tahun, tiba saatnya di tahun 2007. Di tahun 2007 ketika tanah ini mengalami kemenangan, ya bahwa pemilik ini seringkali mengawal yang namanya persoalan, akhirnya dia memenangkan persoalan ini, membalik sertifikat ini menjadi nama daripada pemilik yang meminjamkan kepada Pak Freddy. Ya, kemudian suatu saat kami yang nggak tahu, Pak Freddy diajak ngomong, Pak Freddy, ini kalau tanah ini menang ini gimana ya? Ya, tanah ini kalau menang kira-kira nih, kalau Pak Freddy tak suruh beli tanah ini gimana? Oh, Pak Freddy menjawab dengan diplomatis, dia ngomong seperti ini. Kalau kamu menepati janjimu dulu, Tuhan akan berkati kamu lewat yang lain. Tapi kalau kamu menyuruh kami untuk membeli, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kami. Ya, pada saat itu nggak ada uangnya, dan kita tahu, ya beberapa hamba-hamba Tuhan juga tahu tanah ini cukup besar, ya cukup luas di daerah yang cukup strategis, daerah pasar, ya daerah pasar tentu tanah nilainya cukup tinggi, dan saat itu kami nggak punya uang, ya saat ini kami nggak punya uang. Kemudian pemilik ini ngomong gini, oke Pak Freddy, saya pilih opsi yang kedua bahwa Pak Freddy beli tanah ini. Oke, harganya berapa? Dia kasih sebuah harga dan dia kasih deadline. Dia kasih deadline, Pak Freddy harus bayar 2 bulan sejak saya bicara. Kami mengumpulkan uang dalam 2 bulan, kami mengumpulkan uang yang sejumlah sangat besar bagi kami. Itu adalah hal yang sangat mustahil, sangat sulit. Akhirnya deadline itu lewat. Dan pemilik tanah itu akhirnya kemudian dia ngomong gini, lewat dari tanah dari waktu yang saya tentukan, tanah ini naik 2 kali lipat. Ya, dikasih deadline lagi. Kemudian setelah lewat deadline lagi, tanah ini naik 3 kali lipat. Ya, pada saat itu kami hanya bisa berdoa. Pak Freddy ngomong gini, mau kamu naikkan berapapun juga, kalau nggak ada uangnya yang dibuat bayar apa? Ya, hingga singkat cerita, ada banyak alasan untuk kami menjadi kecewa. Ada banyak alasan untuk Pak Freddy, penggembalaan yang ada di sini, juga para pendoa menjadi kecewa. Tapi kami memilih tetap berdiam di bawah kaki Tuhan. Percaya bahwa kadang-kadang yang namanya harapan nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi saya percaya bahwa setiap rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kadang-kadang jalannya jalan yang jelek. Kadang-kadang jalannya jalan yang buruk, diteror, diintimidasi. Ya, tapi saya percaya saat ini, sejak beberapa tahun yang lalu, tanah ini akhirnya sudah lunas menjadi milik Jemaat Gereja Betani Indonesia Solo. Yang ingin saya katakan seperti demikian. Kalau pada saat itu para pendoa dan penggembalaan yang ada di tempat ini, kemudian kami mundur ketika diintimidasi, kita bicara, kita cari tempat lain, kita pergi tinggalkan tanah ini, atau mungkin di tahun 2007, ya, kemudian kita mengambil langkah lain, kita keluar dari tempat ini. Saya percaya bahwa rencana Allah tidak akan pernah terjadi. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan, ya, bahwa murid-murid harusnya tahu apa yang Tuhan buat tidak pernah merupakan segala sesuatu yang buruk. Apa yang Tuhan buat tidak pernah merupakan segala sesuatu yang jelek, meskipun tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan mereka. Mereka berpikir bahwa Yesus akan menjadi pahlawan, penolong bagi mereka, melepaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi.
tapi ternyata Yesus mati di atas kayu salib. Tapi kita harus tahu, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, Yesus punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. Kekecewaan belasan murid Yesus adalah keselamatan bagi kita semua. Kekecewaan dari Petrus dengan kawan-kawannya pada saat itu adalah keselamatan bagi kita semua, sehingga kita pada saat ini dilayakkan untuk menjadi selamat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Apabila ada banyak hal-hal yang mengecewakan engkau pada hari ini, percayalah ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan rancangkan. Hanya saja ketika kita menjadi kecewa, kita tidak tahu tentang rancangan Tuhan yang lebih besar. Kenapa? Karena kita membatasi rancangan Tuhan dengan pemikiran kita sendiri. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua, apa yang Yesus lakukan di pantai Danau Tiberias itu? Dia mengingatkan akan mujizat dan pemeliharaan. Bukan cuman memulihkan kekecewaan, tapi dia mengingatkan murid-muridnya bahwa Yesus melakukan pemeliharaan dan Yesus melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Ya, yang berikutnya dikatakan demikian. Tadi kita baca ada kata-kata roti dan arang. Itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Tapi tangkapan ikan yang besar itu bicara tentang mujizat. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ya ini peristiwa yang berbeda. Bahwa Yesus mengingatkan murid-muridnya, dia pernah melakukan mujizat yang sama. Mujizat ketika Yesus memanggil murid-muridnya menjadi penjala manusia. Dan menutupnya dengan mujizat yang sama di tempat yang sama. Untuk apa? Untuk mengingatkan murid-muridnya tentang apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, dikatakan bahwa Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam peristiwa yang hampir sama terjadi, tapi mereka melupakan peristiwa itu. Kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Perhatikan kata-kata sejumlah besar ikan. Slide yang tadi tolong dikembalikan. Ya, dikatakan demikian. Tadi di dalam Yohanes pasal yang ke-21, ketika mereka menangkap ikan, dikatakan bahwa ikan-ikan besar. Ikan besar itu apa? Ikan besar itu iktus. Tapi ikan kecil itu adalah opsarian. Ketika Yesus ngomong, bawalah ikan untuk kita makan. Yesus ngomong gini, bahasanya itu agak berbeda. Ya, ketika menangkap ikan dikatakan iktus, tapi ketika menangkap ikan kecil itu meminta ikan kecil untuk dimasak bersama dengan roti dan arang, ya itu adalah opsarian. Ya, bicara tentang apa? Iktus itu bicara tentang mujizat yang besar. Opsarian ini juga muncul ketika 5 roti dan 2 ekor ikan. Roti dan kemudian 2 ekor ikan itu ikan-ikan kecil, ikan yang hanya cukup dimakan untuk 1-2 orang dalam porsi-porsi yang kecil. Sehingga murid Yesus pada saat itu mengatakan bahwa ikan cuman segini kecil ini nggak akan cukup untuk kami semua. Tapi yang ingin saya katakan gini, Yesus bisa buat yang namanya iktus atau mujizat. Tapi Yesus sudah kerjakan opsarian atau ikan-ikan yang kecil di dalam kehidupan kita. Ada pemeliharaan Tuhan. Ya, ada banyak orang yang selalu berpikir tentang yang namanya iktus. Kita berdoa untuk yang namanya sebuah mujizat. Kita berdoa untuk sebuah keinginan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya kerinduan atau keinginan. Ya, ada orang yang sakit. Orang yang sakit kerinduannya apa? Pengen sembuh pasti. Orang yang sedang mengalami cancer atau mengalami COVID sekarang di rumah sakit, ya mereka berdoa hanya untuk satu hal. Kerjakan mujizatmu Tuhan. Lakukan iktus. Ya, ketika kita sedang bermasalah di dalam rumah tangga,
Kita perlu pemulihan, itu iktus kita. Tapi saudara harus tahu, di luar mujizat, Yesus sanggup melakukan yang namanya obsarian atau pemeliharaan Tuhan. Dan hal ini yang seringkali tidak kita sadari dan syukuri. Ya, ada seorang gembala cabang di tempat kami, di sebuah kota di sekitar Solo. Dia punya iktus, atau dia ingin suatu mujizat. Gereja kami yang ada di cabang itu punya sebuah tempat. Hendak dibangun menjadi gereja, sampai saat ini, sampai detik ini, tempat itu nggak bisa juga dibangun sebagai sebuah gereja. Sehingga mereka harus keluar dari tempat yang mereka gunakan, ya mereka miliki, kemudian mereka harus pergi ke sebuah tempat yang lain yang agak jauh, mereka menyewa sebuah tempat. Ya, doa daripada gembala ini, gembala cabang ini, dia berdoa supaya bisa menempati tempat yang sudah mereka miliki. Ini iktus dalam hidupnya. Dibawa terus di dalam doa, dibawa terus di dalam doa. Sampai hari ini tempat itu masih belum bisa digunakan. Tapi yang ingin saya lihat, yang ingin saya katakan bahwa ada obsarian yang Tuhan kerjakan. Di mana saat ini meskipun tempatnya pindah, meskipun tempatnya beribadah di sebuah tempat yang sewa, yang mungkin lebih kecil, yang mungkin tidak lebih nyaman, tapi gerejanya dikembangkan dengan luar biasa. Ini pemeliharaan Tuhan. Anak-anaknya juga mengalami segala sesuatu yang luar biasa. Ya, mendapatkan pekerjaan baik, mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Dan seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Mereka selalu meminta, kalau nggak ikan besar mereka nggak mau. Tapi saudara harus tahu bahwa di tengah-tengah persoalan pada saat ini, di tengah-tengah badai goncangan, di tengah-tengah pandemi, Tuhan tetap memelihara kita semua. Itu obsarian, dan kita harus tahu bahwa pemeliharaan Tuhan nyata. Kenapa? Karena Tuhan ada di pantai Danau Tiberias untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. 153 ekor ikan, next. 153 ekor ikan itu berkata pernyataan bahwa Ani Elohim atau akulah Tuhan. Ya, ini tafsir pencocokan angka. Dikatakan setelah dihitung numerik, Ani Elohim itu bicara tentang angka 153 ya. Tapi saya yakin dan percaya bukan cuman yang tersurat, yang kelihatan. Ya, kalau kita lihat bahwa sesuatu yang tersirat ini menggambarkan pernyataan bahwa Dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena pada saat mereka semalam-malaman mereka nggak dapat apa-apa. Ya, ketika Yesus nyuruh mereka untuk melemparkan jala, maka terjadi tangkapan ikan yang sangat banyak. Saudara, kita harus tahu, kadang-kadang kita nggak harus lihat wujud Tuhan. Dikatakan murid-muridnya ketika Yesus berbicara dari pinggir pantai, mereka nggak mengenali, ya. Mereka nggak melihat ada keberadaan Yesus secara fisik, secara mata mereka nggak mengenali. Tapi kita harus bisa mengenali Tuhan dari setiap pertolongan-pertolongan, dari setiap pemeliharaan-pemeliharaan, bahkan dari setiap mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu. Ya, Tuhan mungkin nggak kelihatan pada saat ini. Ada ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa pernah suatu saat Yesus menyingkir, ya, untuk berdoa. Ya, Yesus menyingkir bukan berarti Tuhan Yesus nggak mampu. Bukan berarti Tuhan Yesus nggak bisa, tapi Yesus menyingkir, Yesus nggak terlihat pada saat itu untuk membuat perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya. Apa yang harus kita kerjakan untuk bisa mendapatkan yang namanya mujizat dan pemeliharaan Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan mujizat dan pemeliharaan Tuhan? Kita harus melakukan segala sesuatu dengan ketaatan. Karena kenapa? Ketika tangkapan ikan yang sangat banyak, satu Tuhan ngomong, bertolaklah ke dalam, lemparkanlah jalamu di situ. Tapi suatu saat Yesus ngomong, lemparkan jalamu ke kanan, maka kamu akan mendapatkan ikan. Bicara tentang apa? Tetap taat dan setia. Ya, saya punya sebuah pemikiran nih. Melempar ke jala ke kanan bicara tentang ketaatan.
tapi melempar jala ke kiri bicara tentang kekuatan, pengalaman, dan kebiasaan. Kenapa? Saya percaya bahwa untuk orang dengan tangan yang bukan kidal, ada 7 murid dan tidak dituliskan bahwa mereka ini kidal, ya. Gak ada asumsi bahwa mereka ini kidal, karena kalau orang kidal dalam firman Tuhan selalu dituliskan, contoh Ehud, dan ada 700 orang dari suku Benyamin yang kidal, dituliskan kidal. Asumsi dari 7 orang, mungkin 7-7-nya bukan kidal, atau mungkin hanya ada salah satu mereka yang kidal, anggap aja seperti itu. Dan kita lihat, ya, orang kalau melempar jala, saya percaya bahwa mereka akan melempar jala ke arah yang berlawanan dari tangan yang kuat dari mereka. Kalau saudara nggak percaya, nanti saudara pulang ke rumah, ya, atau saudara bisa coba setelah ibadah ini, ambil sebuah batu, kemudian saudara lempar. Kalau tangan saudara yang kuat kanan, saudara pasti akan melempar arahnya agak berlawanan. Ya, kalau saudara tangan yang kuat kiri, saudara akan melempar ke arah yang berlawanan. Karena kenapa? Itu hukum. Ya, bahwa untuk menghasilkan sebuah kekuatan kita harus melakukan sebuah lentingan. Ya, bahkan ketika ada orang-orang yang lempar lembing, tolak peluru, kita lihat untuk melempar dengan lurus, dia akan melempar menghadap ke arah sebaliknya supaya lemparan itu bisa lurus. Dan saya percaya untuk membuat yang namanya jala itu bisa menjadi sebuah jala yang membuka dengan lebar dan sempurna. Karena pengertian jala yang membuka dengan lebar dan sempurna, akan semakin banyak ikan yang bisa ditangkap mereka. Mereka harus melemparkan ke arah yang lain dari tangan yang kuat dari tangan mereka. Kalau tangan kuat mereka yang kanan, kebanyakan orang kanan, maka mereka harus melemparkan ke kiri supaya jala itu bisa terbuka dengan baik. Ya, ini bicara tentang apa? Kebiasaan. Semua orang punya kebiasaan. Bicara tentang apa? Kekuatan, pengalaman. Dan seringkali kenapa kita nggak bisa mendapatkan tangkapan ikan yang banyak? Kenapa kita nggak bisa mendapatkan segala sesuatu? Karena kita berjalan dengan kekuatan, pengalaman, dan kebiasaan kita. Tapi mulai hari ini, percayalah, firman Tuhan mengatakan bahwa taat dan setia jauh melebihi dari kekuatan, pengalaman, dan kebiasaan. Karena kita adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Itu poin yang kedua, mengingatkan akan mujizat dan pemeliharaan. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga dikatakan bahwa apa yang Yesus lakukan di tempat itu, yaitu meningkatkan penugasan. Kalau saudara lihat, kalau di Alkitab LAI, ceritanya putus sampai di ayat yang ke-14, 15 dan 19 adalah sebuah peristiwa yang diberikan judul perikop. Tapi kalau saudara lihat, di dalam Alkitab yang lain, dalam terjemahan bahasa-bahasa yang lain, banyak yang menjadikan satu peristiwa itu sehingga ujungnya adalah kekecewaan dari murid-muridnya, tapi akhirnya adalah pengutusan atau peningkatan daripada penugasan. Slide yang berikutnya dikatakan demikian. Kita tahu bahwa yang namanya Petrus, juga dengan sahabat-sahabatnya tentunya, dikatakan mereka mengalami sebuah peningkatan. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-10 dan Yohanes 21 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Firman Tuhan, ayatnya tolong dikatakan demikian. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Ini ayat lanjutan dari Lukas 5 yang tadi, ya. Yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Yohanes 21 ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara perhatikan, sebelum Lukas 5 ayat yang ke-10 mereka adalah penjala ikan. Kembali ke slide yang tadi. Sebelum Lukas 5 ayat yang ke-10 mereka adalah penjala ikan. Saudara tahu ya penjala ikan? Penjala ikan hari ini mereka akan melaut untuk menangkap ikan. Kemudian mereka mengandalkan kemampuan, kekuatan, kebiasaan mereka. Ketika mereka dapat ikan, hari ini bisa banyak, hari ini bisa sedikit.
Kemudian mereka bawa, mereka jual. Ketika mereka kehabisan uang, mereka akan melaut lagi. Itu adalah pola hidup daripada seorang penjala ikan. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, hidup mereka mengalami yang namanya peningkatan. Mereka tidak lagi berjalan dengan kekuatan sendiri, melainkan mereka menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia, mereka berjalan bersama dengan Yesus. Mereka melihat apa yang Yesus kerjakan. Ada mujizat dan pemeliharaan di dalam kehidupan mereka. Hari demi hari hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Ini bicara tentang penjala manusia. Nggak harus menjala ikan untuk mereka bisa makan. Karena Tuhan sudah memenuhi kehidupan mereka. Tapi kemudian meningkat lagi di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-17. Mereka menjadi gembala domba. Kalau tadi penjala manusia, mereka ikut Yesus. Mereka melihat apa yang Yesus kerjakan. Tapi ketika mereka menjadi gembala domba, karunia yang ada di tangan Yesus ada di dalam kehidupannya. Mereka nggak harus lagi menunggu Yesus untuk membuat mujizat. Karena kenapa? Mujizat ada di tangan mereka. Hingga dikatakan suatu saat ada seorang yang meminta mujizat. Petrus ngomong, emas dan perak aku nggak punya. Tapi di dalam nama Yesus Kristus, kamu akan sembuh. Orang itu sembuh. Ya, mereka bisa mengatur sebuah kehidupan dari jemaat mula-mula yang luar biasa. Satu dengan yang lain mereka hidup bersukacita dan mereka tidak berkekurangan. Kenapa? Karena Yesus meningkatkan kehidupan mereka. Dan saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya mau dipulihkan oleh Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang hidupnya mau mengalami atau diingatkan dengan mujizat dan pemeliharaan Tuhan. Setiap orang-orang yang hidupnya mau dipertumbuhkan dan diperkembangkan, hidupnya pasti akan mengalami peningkatan. Meningkat dari apa? Dari peristiwa yang gak enak. Meningkat dari apa? Dari yang namanya persoalan. Dikatakan bahwa peningkatan akan terjadi kalau kita terus mau bertumbuh. Kalau kita terus mau bertobat. Dikatakan bahwa hati Petrus sedih. Hati Petrus sedih. Kadang-kadang pertumbuhan imanmu itu berawal daripada hati yang hancur. Pertumbuhan imanmu berawal dari hati yang sedih. Pertumbuhan imanmu berawal dari hati yang mungkin saat ini engkau terluka, tapi engkau memilih untuk menang. Dan engkau memilih untuk terus meningkatkan kasihmu kepada Tuhan. Dulu menjadi orang-orang yang filio. Orang-orang yang hanya ikut Tuhan untuk sesuatu keuntungan, mengasihi Tuhan tapi tidak sepenuhnya. Tapi dengan pertumbuhan, perkembangan, berawal dari segala sesuatu yang gak enak. Akhirnya mereka berjalan, Petrus berjalan bersama sahabat-sahabatnya. Menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang ke-18 dari Yohanes pasal yang ke-21, gak saya tayangkan di sini. Akhirnya Yesus ngomong, aku tahu kasihmu sekarang filio, tapi suatu saat kasihmu akan menjadi sebuah kasih yang agape. Kalau engkau muda, engkau bisa berjalan kemanapun engkau pergi. Tapi saat engkau tua, engkau akan membiarkan dirimu untuk diikat dan engkau berkorban bagi aku. Kasih yang meningkat berawal dari hati yang hancur, hati yang sedih, hati yang sempat menolak Tuhan, hati yang penuh dengan kekecewaan. Tapi Tuhan buat segala sesuatu menjadi luar biasa ketika Petrus mau bertobat dan bertumbuh. Petrus dan kawan-kawannya mengalami perubahan yang sangat dahsyat saat dirinya tidak menjadi kecewa dan dipulihkan Tuhan. Ya, menjadi tidak kecewa dan mau hidup dipulihkan Tuhan. Saya punya sebuah tayangan atau video ya dari seseorang. Orang ini mungkin juga bukan orang Kristen, tapi yang ingin saya katakan bahwa ada orang-orang yang mau bangkit dari persoalan, orang-orang yang sempat hancur, tapi ketika mereka tidak menjadi kecewa, Tuhan buat segala sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalau kita tidak menjadi kecewa dan kita mengandalkan Tuhan terus di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa sesuatu yang jauh lebih luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya. Tolong disetelkan videonya sebagai penutup. Dari kecil ketika ditanya cita-citanya mau jadi apa, saya cita-citanya menjadi pembalap motor. Tapi kejadian 2015 telah mengubah jalan hidup saya.
untuk bisa bangkit kembali itu memang nggak gampang, tapi bisa. Jika kita berpikir untuk bangkit, maka semuanya akan terasa normal. Ya, ini namanya Fadli. Dulu pembalap road race yang cukup terkenal di Indonesia. Suatu saat di tahun 2015, dia mengalami kecelakaan sehingga kakinya harus diamputasi. Kecewa, pasti kecewa. Tapi ketika dia tadi mengatakan, bangkit itu sulit, tapi kalau kamu memilih untuk bangkit, maka tidak ada yang menjadi tidak mungkin. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara adalah anak Tuhan. Ketika saudara memilih bangkit, Tuhan akan mampukan kita untuk bangkit. Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang pulih. Kita akan menjadi orang-orang yang terus dipelihara oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang mengalami mujizat demi mujizat. Kita akan menjadi orang-orang yang ditingkatkan oleh Tuhan. Karena itu adalah janji Tuhan. Kita bisa lihat keseluruhan dari peristiwa ini. Di saat-saat yang sulit, murid-murid kecewa. Tapi akhirnya adalah hal yang luar biasa. Kalau saudara lihat, saudara baca di dalam firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul di hari-hari ini mereka melakukan sebuah kegerakan yang sangat luar biasa. Kenapa mereka bisa melakukan kegerakan yang sangat luar biasa? Karena ada pemulihan yang terjadi di Galilea, di pantai Tiberias. Kalau saudara memilih untuk pulih, saya percaya suatu saat kita akan mengalami segala sesuatu yang dahsyat. Amin. Silakan boleh menaikkan Bapak Ibu Saudara, pujian. kita bangkit berdiri. Saya nanti akan menutup dengan doa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu.
saat ini Bapa hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat. Hari ini mungkin yang kami mengalami kekecewaan, kami percaya Kau adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan hati kami semua. Saat ini kami yang merasa ragu dan bimbang, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan menunjukkan pemeliharaan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap jemaat-jemaat yang ada di Betani Blora, Cepu dan sekitarnya akan menjadi jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apapun juga keadaan kami Tuhan, kami percaya kami harus menjadi orang-orang yang pulih terlebih dahulu, dan berkat akan mengikuti kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yosi buat berkat firman Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa supaya baik pelayanan, kekuatan, kesehatan, perlindungan buat Pak Yosi dan keluarga besar dari Betani Solo juga diberkati Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Saya juga menyapa saudara yang ada di gereja Cepu ya. Boleh saudara lambaikan tangan yang ada ikut di Zoom juga maupun di Facebook di Gereja Pati. Puji Tuhan, hari ini kita diberkati Tuhan luar biasa. Saya sangat diberkati dan mengingatkan kalau Tuhan Yesus pernah menampakkan diri di Danau Genesaret kepada murid-muridnya, dan sampai hari ini bagaimana murid-murid itu mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, meninggalkan warisan, mengalami kegerakan yang luar biasa, sampai hari ini ada gereja. Saya percaya Tuhan Yesus bukan cuma lakukan sekali waktu itu, tapi setiap hari Tuhan juga menampakkan diri buat saudara dan saya, menjumpai Amen. kita, membangkitkan iman kita kembali. Yang setuju katakan amin saudara. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan berdoa dan akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Untuk ibadah minggu depan nanti akan ada pengumuman kembali Bapak Ibu Saudara, dan nanti jam 10 akan ada ibadah pemakaman dari Oma Lolongan yang dipanggil Tuhan tadi malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau tetap di rumah, karena kita juga akan melakukan dengan prokes yang sangat ketat untuk menghindari kerumunan yang jumlah besar, maka tetap berdoa buat keluarga yang ditinggalkan dan kita semua yang melayani. Mari sama-sama kita angkat persembahan kita dan akan kita akhiri ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami tahu bahwa pemeliharaanmu sepanjang hari, setiap hari, itu adalah yang baru, hal yang besar, bahkan hal yang kecil. Sehingga kami tidak pernah kekurangan satu apapun yang baik. Kalau hari ini kami membawa persembahan kami, bukan dengan paksaan, tapi dengan sebuah ucapan syukur. Bahwa inilah tanda pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kepada setiap anakmu yang menabur, mengembalikan persepuluhan, benih-benih mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan. Kami membawa Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya kuasa darah-Mu juga mengalir Tuhan. Bahkan pada sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang ada di rumah, bahkan mereka yang ada di ICU di rumah sakit. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, berikan kesembuhan, Kau yang menguatkan kembali Tuhan, supaya iman mereka tidak menjadi goyah dan mereka terus punya pengharapan kepada salib Kristus yang telah menyelesaikan semua kutuk, menyelesaikan semua sakit penyakit dan menggantikannya dengan kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita sebelum kita pulang. Mari kita menyerahkan setiap kehidupan kita, membawa hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bukankah Engkau Tuhan gembala kami yang baik? Engkau gembala agung kami. Engkau Tuhan yang berjalan di depan kami. Engkau pemimpin kami Tuhan. Kau bahkan menjadi tudung keselamatan setiap kami. Kami menaruh hidup kami, keluarga kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau yang selalu menaungi kami Tuhan. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami.
Dan pagi hari ini kalau kami akan pulang kembali ke rumah, kami akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Kami pulang ke rumah membawa segala berkat-berkat-Mu. Pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan segala yang surga telah berikan ke dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan terlebih hadirat Tuhan yang menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dia dapati kita tetap setia dan mengasihi Tuhan. Yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.